Jadi takbir itu akan malu-malu, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jangan kenceng aja di jalan tuh, Pak. Sesuatu yang bagus akan tetap bagus kalau ditempatkan pada tempatnya. Sesuatu yang indah akan tetap indah jika ditempatkan pada tempatnya. حي على الفلاح. Lalu dalam hadis lain riwayat Al-Baihaqi dan Hakim dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW biasa bertakbir dan bertahlil dengan suara keras. Dari mulai keluar hendak sholat Idul Fitri hingga sampai ke tempat sholat. Jadi takbir itu akan malu-malu, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jangan kenceng aja di jalan tuh, Pak. Itu. Tuh, dengan suara keras. Biasakan. Ini sunnah, Pak. Sekarang takbir Idul Adha. Nah, ini berbeda waktunya. Ruya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kabbara ba'da sholati subhi yauma Arafah ilal asri akhir ayyami tasyrik. Rawahu Daruqutni. Diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertakbir sesudah sholat subuh dari Arafah. Subuh hari Arafah sampai asar di hari Tasyrik. Jadi ini takbir pada hari raya Idul Adha. Tanggal 9 sesudah subuh. Tanggal 9 sesudah subuh. Kita kan saum tuh ya, tanggal 9 tuh saum ya. Kemudian usai sholat subuh mulai kita takbir. Sampai kapan? Akhir hari tasyrik, tanggal 13 Dzulhijjah waktu asar. Nah, baru ini ada malam takbiran. Jadi silahkan ya. Pak Ojan nggak ada ya? Mana Pak Ojan? Nggak datang. Jadi Pak Ojan, Pak Dadang jangan galak. Kalau nanti malam Idul Adha ada anak-anak minta takbiran, boleh di sini, nggak apa-apa. Jangan digalakin, boleh. Saya ingat dulu, bener saya ingat bener nih sama gurunya siapa di sini. Udah ngeguru belum ke Ustaz Ramundi dulu? Udah ngeguru. Saya ditegur sama Ustaz Ramundi. Ditegur sama Ustaz Ramundi, tapi saya bersyukur kepada Allah. Ya, akhirnya di situ ada kebaikan, Pak. Datang ke Keramat Asem dia, negur saya. Ente katanya. Tapi saya nggak bisa ngomong Betawi, nggak bisa. Pokoknya kira-kira ingin minta ente aja. Ente ngajar di Al-Hikmah ya katanya. Iya. Ente ngajarin apa? Saya bilang nggak ngajarin apa-apa. Ya ngajarin Quran hadis. Di antaranya ini saya yang diajarin waktu itu, Pak. Nah, jadi yang jadi masalah waktu takbir hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Ente katanya mengajarkan bahwa takbir pada hari raya Idul Adha itu tanggal 9 Dzulhijjah sampai hari tasyrik. Bener saya bilang. Anak nggak tahu kan jadi dalilnya. Mana dalilnya? Alhamdulillah, Ustaz Ramudi meluk saya, Pak. Bener saya. Jadi Ustaz Ramudi saat itu takbir Idul Fitri sama dengan takbir Idul Adha sama dengan takbir Idul Fitri waktunya. Saya jelasin. Masya Allah, setelah saya jelasin, dia terima kasih kepada saya. Itu hebatnya Ustaz Ramudi, Pak. Mau menerima dari siapapun kalau itu benar. Itu Ustaz Ramudi saya. Jadi Nabi melaksanakan takbir pada hari raya Idul Adha
mulai hari Arafah tanggal 9 Dzul Hijjah ba'da sholat subuh hingga akhir hari tasyrik. Bagaimana lapatnya? Nah ini lapatnya, bunyinya ini ya. Dari Umar dan Ibnu Mas'ud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berbeda dengan takbir di Safa, di Marwah. Gimana takbirnya Pak Jana? Masih ingat? Takbir di Arafah di Safa Marwah. Gini takbir. Ya, menghadap ke Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdah, la syarikalah, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anzaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Caranya beda, ya. Kemudian ucapannya berbeda. Mengangkat tangan, menghadap Ka'bah, dan takbirnya seperti itu. Di kita dipakai dalam sholat Idul Fitri. Benar Pak. Sesuatu yang bagus akan tetap bagus kalau ditempatkan pada tempatnya. Sesuatu yang indah akan tetap indah jika ditempatkan pada tempatnya. Jadi peci Pak, peci. Walaupun itu harganya 70.000, tetap aja di sini Pak. Ya. Bagaimana kalau harganya cuma 5.000 karena belinya di bis kota? Tetap aja di sini Pak. Sepatu harganya 500.000 di mana? Ya, makanya saya mengingatkan kepada adik-adik saya, anak-anak saya, biasakan yang benar. Jangan membenarkan yang biasa. Ini prinsip kita nih. Biasakan yang benar. Jangan membenarkan yang biasa. Dan tidak benar ketika mengatakan, bukankah lebih banyak itu lebih baik? Baiknya sholat subuh berapa rakaat, Song? 2. Apa 3 jadi lebih baik? Apa 4 jadi lebih baik? Tidak. Sayur asam tetap sayur asam. Kalau ditambah santan jadi, nah gitu. Apa? Ini prinsip Pak. Saya doktrin orang tua saya itu siapa? Doktrin apa saya itu gitu-gitu. Sayur asam tetap sayur asam. Jangan pakai. Kalau jadi pakai santan jadi Pak Dadang nih. Gak punya kerjaan Pak Dadang. Gak punya kerjaan. Lalu bilang sama si nenek, "Nek, mulai besok kakek akan kerja. Bawa gerobak, bawa sapu, bawa pengki. Pokoknya mau nyapu jalan sepanjang sekian kilo setiap hari. Dari pagi sampai sore." Setelah 1 bulan kerja, dan masyarakat merasakan, ya, jalan nikmatnya, jalan jadi bersih. Sudah 1 bulan bekerja, ya, siang kepanasan, ya, kehausan. Setelah itu apa? Minta datang ke dinas kebersihan, minta gaji. Dikasih nggak? Kenapa nggak dikasih? Siapa suruh? Prinsip Pak. Itu saya ajaran dari pengajaran dari bapak itu, yang itu gitu. Ya. Bapak saya galak Pak, bapak saya. Galak bener gitu, galak bener. Ingat saya dulu Pak, ingat, ya Allah, lagi musim pailit dulu Pak, musim pailit. Ayah nu maut Pak, ada yang meninggal. Kan bapak tukang ngurus tuh, ngurus yang meninggal. Dari mulai memandikan sampai nguburin siapa. Besoknya Pak, ada yang bawa nasi.
Oh, satu arisan rantang begini Pak, 2 orang ngantar makanan buat si apa, karena sudah ngurus jenazah dari mulai mandikan, mengkafanikan begitu. Kata si apa, terima kasih, bawa lagi aja. Kata saya, ada daging ayam. Gak boleh Pak, bapak saya itu Pak. Apa kok gak diterima? Udah aku jangan di bumi ge ayam. Padahal di rumah cuma dengan oncom Pak. Itu ada apa? Daging ayam. Ada apa tuh? Semur ikan mas Pak. Dan ditolak sama si apa Pak. Anak-anak dinasehati. Bener Pak. Ingat takbir ini. Cukup aja begini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Tapi di tempat lain nggak begitu. Biarin aja. Ya. Itu Pak. Jadi lebih baik salah. Tidak benar. Nah, itu 8 takbir Pak. Sekarang anjuran berkumpul. Jadi yang datang ke tempat sholat ini bukan hanya yang dibenarkan sholat. Yang tidak dibenarkan sholat, bahkan dilarang sholat, dianjurkan untuk hadir di masjid. Siapa tuh? Wanita haid, wanita nifas. Iya. Jadi para anak gadis bapak lagi haid. Istri bapak baru melahirkan, suruh datang ke tempat sholat. Bahwa itu bayinya. Bukan datang untuk sholat, tapi untuk apa? Mendengarkan nasihat, ya, untuk menyaksikan orang yang sholat dan mendengarkan nasihat. Itu. Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuhrijahunna fil fitri wal adha al awatiqa wal huyyada wa dawatil khudur fa amal huyyadu fayatajilna sholat. Rasulullah memerintahkan kami membawa keluar anak-anak perempuan yang hampir balik, perempuan-perempuan yang haid, anak-anak perawan, anak-anak perempuan perawan pada hari fitri dan adha. Adapun perempuan-perempuan yang haid tidak boleh sholat. Jadi untuk menyaksikan dan mendengarkan nasihat. Jadi boleh Pak nanti keamanannya, kalau perlu keamanan, ibu haid, siapa cari dit yang lagi haid jadi keamanan nanti dalam sholat Id. Angkat jadi keamanan, pakai seragam gitu. Oh, jangan bapak-bapak, kan bapak-bapak sholat. Yang ngamanin tuh ibu-ibu. Kemudian sholat di mana tempatnya Pak? Di musola. Boleh di masjid? Di musola. Sholat mah di musola Pak. Ya. Dari Abu Hurairah, annahum asabahum matar fi yaumin. Fa shalla bi Nabi sallallahu alaihi wasallam salatal Id bil masjid. Bahwa pada satu hari Id mereka telah kehujanan. Artinya annahum asabahum matar, hujan turun. Maka Nabi SAW mengerjakan sholat Id bersama mereka di masjid. Jadi Nabi di masjid itu karena ada sesuatu, karena ada sebab. Ketika tidak ada sebab berarti di mana? Di musola. Mana musola? Lapangan terbuka gitu. Tapi kan masjid lebih bagus, kan itu ya? Tapi kan masjid lebih bagus, lebih bersih, lebih nyaman, betul. Tapi syariat menganjurkan seperti itu, gitu Pak ya. Jadi di tempat terbuka, silakan Pak. Kita nggak punya lapangan, punyanya jalan, nggak masalah. Ya. Tempat terbuka, sehingga tadi akan sesuai dengan tadi wanita haid kan dianjurkan ya. Padahal salah satu larangan bagi wanita haid apa? Nah,
makanya di sini berarti bukan di masjid gitu Pak. Ya. Ini Al Hasan ya. Ini kayak Al Hasan ya. Oh iya, Al Hasan 2020. Nah, waktu sholat Id, waktunya kapan? Jadi waktu duha, Pak. Qala Jundub, karena Nabi SAW yusolli bina yaumal fitri was samsu ala qaidin rumhaini wal adha ala qaidin rumhin. Nabi sholat yaumul fitri bersama kami di waktu matahari tingginya seukuran 2 batang tombak. Itu udah tinggian Pak. Dan sholat hari raya Idul Adha di waktu matahari tingginya seukuran 1 tombak. Artinya Idul Adha lebih pagi daripada Idul Fitri. Kata Idul Adha lebih pagi daripada Idul Fitri. Katakan Idul Fitri jam 7 mulai, Idul Adha setengah 7. Kenapa? Karena kalau Idul Adha mau apa tuh? Motong sapi. Kalau Idul Fitri sesudah sholat mau apa? Makan opor. Itu Pak ya. Ini waktu duha Pak, ini waktu duha. Boleh gak subuh? Ya udah, emang mau selesai ini. Udah. Nah, lalu kapan melaksanakan sholat? Ya, sholat dulu atau khutbah dulu Pak? Biasanya sholat dulu, khutbah dulu. Kalau Jumat? Nah, jadi kebalikannya Pak. Ini hadisnya. Jadi nggak begini. Sholat Jumat itu kan wajib. Idul Fitri sunat. Kenapa nggak seperti Jumat aja nggak bisa begitu? Gitu maksudnya. Ini dari Al-Bukhari dari Ibnu Umar adalah Rasulullah, Abu Bakar dan Umar sholat Idain Idul Fitri Idul Adha sebelum khutbah. Jadi sholat dulu baru, dan nanti siapa khatibnya di sini? Siapa? Nah, minta bacanya yang panjang, gitu. Paling enggak rokat takbir apa? Rokat pertama surah Qaf tamatin. Nggak apa-apa kan diajar. Ini mah cuman watini dengan wal asri astagfirullah, gak nyunah itu Pak. Makanya saya berpikir, Nak Mansur katanya ngisi di sini di Al Hasan. Mau, tapi bacanya panjang. Mau? So. Ini mau ngegerutu, nggak mau jadinya. Panjang. Tidak ada azan Pak ya? Tidak ada azan, tidak ada kok. Tadi kan udah dalilnya. Maksudnya apa? Azan itu bagus Pak. Qomat itu bagus kan? Tetapi kalau ditempatkan bukan pada tempatnya, jadi tidak bagus. Tidak ada azan, tidak ada qomat. Ada nggak sholatul jamiah? Nggak ada juga. Sholatul jamiah di mana? Dalam gerhana. Baik gerhana matahari, gerhana bu. Kalau Idul Fitri bang nggak ada. Cukup dengan ucapan apa? Sawu sufufakum. Fa inna taswiyata sufuf min tamamis sholat. Nggak boleh adzan nih. Ya mana mau adzan kita tuh? Jangan adzan. Tidak ada sholat sunat Pak. Nggak ada sholat sunat lapangan. Nggak ada sholat sunat lapangan. Sholat itu bagus Pak. Tapi kalau bukan pada tempatnya dan bukan caranya, jadi sah. Nabi tidak pernah, tidak ada sebelum dan sesudahnya sholat sunnah. Nah, takbirnya gimana? 2 rakaat, 12 kali takbir. Takbir pertama 7 kali, takbir kedua 5 kali. Nah, ini hadisnya banyak. Ya udahlah sampai sini aja dulu ya Pak ya. Cukup. Nah, ini aja dulu nih, Id pada hari Jumat. Id pada hari Jumat berdasarkan beberapa hadis ini, Pak. Kalau bagi Bapak yang sudah sholat Id di pagi hari, boleh tidak Jangan salah.
Bapak pagi-pagi aja sudah sholat Id. Ya hari Jumat nih. Boleh tidak Boleh tidak Jumat. Boleh Jumat gak? Boleh tidak Jumat? Nah, disimpulkan aja di sini nih Pak nih. Saya simpulannya. Nah, ini nih simpulannya nih Pak nih. Berdasarkan kepada beberapa hadis dan pendapat para ulama, beberapa ulama hadis, jika Id jatuh pada hari Jumat berdasarkan hadis tadi, satu, bagi yang sudah melaksanakan sholat Id boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Dua, adanya rukhsah Jumat telah diakui oleh sahabat Ibnu Abbas, Utsman serta Ibnu Zubair radhiyallahu anhum. Tiga, bagi yang tidak sempat melaksanakan sholat Id tetap wajib melaksanakan sholat duhur. Yang lebih utama melaksanakan sholat Id dan Jumat, karena itulah yang dilaksanakan Nabi. Artinya kalau kita melaksanakan Jumat baik juga gitu Pak. Kemudian yang kelima ya, mereka ke satu kok 5 Pak, salah ini. Mereka yang tidak melaksanakan sholat Id menurut sebagian ulama tetap wajib melaksanakan sholat duhur, mengingat adanya hadis yang menyatakan kami sholat sendiri. Nah, terakhir aja Pak nih. Ini Pak. Biasanya ucapannya gimana kita? Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Nah ini Pak. Ya, ini Rahmatul Bari. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya bertemu dengan Dani. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kata Dani apa? Oh, dalilna tah. Gitu. Pak Agus ketemu dengan Pak Jenal, taqabbalallahu minna wa min. Kata Pak Agus, kata Pak Jenal sama. Salah juga. So, kam dulu. Kata situ taqabbalallahu minna wa min. Coba. Taqabbalallahu minna wa min. Kalau kata Pak Agus gimana tadi? Ya kata sama. Salah. Sama. Maksud samanya singkatan. Idem. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya udah baca dalilnya sama sekali. Sampai para ulama hadis mengatakan dari mana ini? Termasuk minal aidin walau alam, dari mana asal dan siapa yang menganjurkan minal aidin wal faidin. Gitu Pak. Udah aja taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna. Ada juga taqabbal yang tadi itu. Nyatanya udah sampai sini aja deh. Udah cukup ya. Saya punten nih kelebihan. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat dan saya sekarang mau pulang. Mohon pamit. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا